minallahi nurun wa kitabun mubin. Allahumma arhamna bil Quran. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, hari ini kita mau memohon pertolongan kepada Allah, dan selalu kita memohon pertolongan kepada Allah. Semoga Allah tetap karuniai kita istiqomah sampai nanti kita wafat husnul khatimah, dan semoga Allah tidak membuat kita menjauh dari Al-Quran, karena salah satu nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba setelah imannya, istiqomahnya, lalu kemudian konsistensinya, Allah mudahkan hamba itu berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah semoga interaksi kita dengan Al-Quran ini kelak yang akan menolong kita pada hari kiamat, sebagaimana Nabi bersabda, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca barusan itu akan menjadi syafaat bagi kalian kelak pada hari kiamat. Saat enggak ada lagi yang bisa menolong kita, maka Al-Quranlah yang kelak menolong. Saat enggak ada lagi yang membantu kita, Al-Quranlah yang membantu kita. Apalagi orang-orang yang menjadi jalan ilmu bagi orang lain, didoakan Allah, malaikatnya Allah, penduduk langit, penduduk bumi, semua semut dalam sarangnya di seluruh dunia, dan semua ikan di kedalaman lautan, la yusalluna ala muallimin nasil khair. Mereka akan selalu mendoakan kebaikan bagi siapapun pihak yang pihak itu menjadi wasilah ilmu bagi yang lain. Maka kita luruskan niat, semoga Allah ridho dengan apa yang kita hendak pelajari insyaallah. Al-Maidah ayat ke-13. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Mereka melanggar janji, maka kami Allah melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Jamaah yang dirahmati Allah, bicara tentang ahli kitab, dari Quran surah Al-Baqarah aja Allah tuh udah banyak menceritakan tentang gambaran ahli kitab, siapa mereka tuh sukanya sifatnya seperti apa aja, dan mereka tuh termasuk bagaimana dalam menjalani kehidupan, bagaimana mereka dalam mengambil perjanjian. Ahli kitab tuh sering banget digambarkan dalam Al-Quran, dan termasuk yang paling sering Al-Baqarah menggambarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang culas, curang. Mereka disuruh masuk dalam keadaan bersujud, tapi mereka malah masuk ke Baitul Maqdis dalam keadaan membokongi Baitul Maqdis atau membelakangi Baitul Maqdis. Itu ada di Quran. Surah Ali Imran ada, Al-Baqarah ada, An-Nisa pun juga ada gambaran-gambaran mereka. Lekat sekali mereka menampakkan secara zahir sok-sok baik, di balik itu semua tapi ternyata mereka merusak. Nah, salah satu cirinya juga dalam ayat ini adalah mereka dilaknat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan hati mereka keras membatu. Faktor hati keras membatu, kalau Allah berfirman dalam Al-Quran surah 83 Al-Mutaffifin, diantaranya adalah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah, kalla bal rana ala qulubihim. Ada ron itu sejenis sesuatu yang menutupi hatinya seseorang, sehingga membuat hatinya orang itu mati, keras, membatu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kenapa hatinya keras membatu? Kenapa hati seseorang itu bisa keras membatu? Jawaban dari Al-Quran, sebab karena perbuatan mereka sendiri. Jadi yang membuat hati seseorang itu membatu karena perbuatan mereka sendiri. Kenapa hatinya hitam, tertutup, sehingga hatinya orang ini tuh menjauh dari hidayah. Seolah-olah ribuan kalimat indah sampai ke telinganya,
tapi tidak sampai masuk ke relung hatinya? Jawabannya, karena perbuatan mereka sendiri. Lalu apa yang mereka perbuat? Maksiat. Al-Imam Syafi'i pernah datang kepada gurunya Imam Waqi' rahimahullah. Bertanya Imam Syafi'i kepada Imam Waqi', wahai guruku Imam Waqi', sesungguhnya aku mendapati hilangnya sebagian kecil dari hafalanku. Lalu apa nasihatnya Imam Waqi' rahimahullah? Wahai Syafi'i muridku, ilmun nurullah, wa nurullah la yuhda lil 'asi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya ilmu ini adalah cahaya Allah. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Dan cahayanya Allah itu tidak akan pernah datang kepada orang yang bermaksiat. Makanya Imam Syafi'i menceritakan, syakautu ila waqi' su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa inna ilma nurullah wa ilmu nurullah wa nurullah la yuhda lil 'asi. Syakautu ila Waqi', aku datang kepada guruku Imam Waqi', su'a hifzi, mengadukan bahwa buruknya hafalan yang aku miliki. Fa arsyadani, lalu guruku Imam Waqi' membimbingku ila tarkil ma'asi, agar aku meninggalkan maksiat apapun bentuknya. Fa innal ilm nurullah, karena ilmu itu adalah cahayanya Allah, wa nurullah la yuhda lil 'asi, dan cahayanya Allah itu enggak akan pernah datang kepada orang yang bermaksiat. Buat teman-teman yang di YouTube, mohon maaf, mungkin bisa pindah aja kalau sedang trouble, pindah ke Instagram. Ini kenapa? Bisa. Kalau pakai datanya habis? Kurang landscape. Kurang landscape? Enggak landscape. Atau diberdirikan aja nggak apa-apa. Bisa kan? Bisa. Nggak bisa nih. Pindah ke sini aja berarti. Ini nggak bisa di. Oh iya. Untuk teman-teman di YouTube kalau mungkin trouble nanti pindah ke Instagram aja atau ke TikTok. Faktor pertama membuat hati seseorang keras itu sebab karena perbuatan mereka yakni adalah berbuat maksiat. Allah melaknat mereka serta Allah mencabut rahmat berkahnya dalam hidup mereka. Alhamdulillah. Edikum lisribalakum. Alhamdulillah. Edikum lisribalakum. Serta Allah menjadikan hati mereka menjadi keras. Nah, faktor pertama, kenapa sih hati seseorang itu menjadi keras? Jawabannya tadi, karena dia banyak beramal amalan yang tidak Allah sukai, dia berbuat maksiat. Lalu faktor apa lagi sih yang membuat hati seseorang menjadi keras? Faktor yang kedua itu hadis riwayat Al-Baihaqi. Yaqulu Nabi SAW, sesungguhnya satu perkataan yang paling Allah membenci terhadap perkataan itu adalah ketika seorang saudara mengingatkan saudaranya atau sahabat mengingatkan sahabatnya, wahai saudaraku, wahai sahabatku, bertakwa kalian kepada Allah. Lalu orang itu mengucapkan kalimat yang paling dibenci Allah. Kalimatnya adalah urus saja dirimu sendiri. Jadi kalimat tepat ketika kita mendengarkan nasihat adalah terima kalimat itu, perhatikan lamat-lamat, berupayalah untuk tidak menolak tapi mengucapkan sami'na wa ata'na. Kalau memang kalimat itu kalimat yang selaras dengan firman Allah dan hadisnya Rasulullah. Terkait hal ini, berarti kesimpulannya yang menjadikan hati menjadi keras yang pertama adalah berbuat maksiat, yang kedua adalah menolak nasihat. Menolak nasihat ini nanti variannya banyak. Kayak males, kayak dengerin nasihat males, dengerin sesuatu yang kiranya menambah keilmuan yang kita miliki jadi males juga. Lalu terus kemudian beliau lebih condongnya kepada hal-hal yang sia-sia. Ini nanti cenderung membuat hatinya jadi keras. Fabima naqdihim misaqahum la'annahum. Satu, menjadi terlaknatlah mereka.
wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan menjadi keraslah hati-hati mereka. Dikatakan juga oleh para ulama, mereka nggak mau dengar nasihat itu, diantaranya adalah mereka malah bilang urus dirimu sendiri, sebagaimana hadis riwayat Al-Baihaqi yang tadi Nabi sampaikan. Sesungguhnya kalimat yang paling dibenci Allah adalah ketika saudaranya mengingatkan kepada saudaranya, wahai akhi, bertakwa kamu kepada Allah, atau saudaraku, bertakwa kamu kepada Allah, lalu dia bilang urus saja dirimu sendiri. Dalam terjemahan yang sangat banyak adalah, ngapain sih ngurusin hidupnya orang? Sibuk banget sih komentarin hidupnya orang dan segala macam itu. Tapi yang konotasinya adalah menolak nasihat yang datang. Baru aja kemarin kita ketemu sama ayat yang ciri orang beriman, diantaranya mereka yaquluna sami'na wa ata'na. Mereka selalu bilang itu, saya dengar, saya berusaha untuk taat. Ciri-ciri orang-orang yang jauh dari Allah diantaranya adalah hatinya keras, dan faktor yang membuat hatinya keras, nomor 2, menolak nasihat. Yang pertama berbuat maksiat, nomor 2 menolak nasihat. Hadirin, kalau ada orang yang masih mau menasihati kita, percayalah bahwa beliau masih perhatian sama kita, bahwa wujud sayangnya seseorang kepada saudaranya diantaranya saat mereka meluangkan waktu untuk menitipkan nasihat pada orang yang disampaikan nasihat itu. Tapi kalau orang udah gak sayang, terserah deh. Titik tertinggi kekecewaan itu kan saat orang sudah membiarkan, terserah. Pembiaran itu justru malah saat dimana seseorang itu gak sayang. Tapi kalau masih sayang, masih dinasihati, dikasih tahu. Gimana sih kalau seorang ibu nasihatin anaknya? Karena sayangnya. Tapi saat ibu ini udah gak peduli lagi sama anaknya, terserah nak, sakarep mulai. Kalimat pembiaran ini kan udah saking jenuhnya seorang ibu, serah deh. Mulai malam ini mama, bapak udah gak mau tahu lagi urusanmu. Silahkan keluar, pintu rumahnya di situ kunci dari luar, tutup dari luar. Mereka udah saking gak pedulinya, mereka abai. Tapi kalau masih ada yang mau menasihati, tanda sayangnya seorang hamba kepada hambanya yang lain adalah saat mereka mau dan rela meluangkan waktunya untuk menasihati saudara-saudaranya. Itulah yang istimewa. Dan esensinya hidup itu untuk saling nasihat menasihati. Coba buka Quran surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hakikatnya manusia adalah hanya untuk saling menasihati. Wa tawassaw bil haqq, kebenaran dikemukakan untuk saling mengingatkan. Wa tawassaw bis sabr, dan hendaknya kita sabar menetapi kebenaran itu. Hadirin, yang namanya kebenaran itu kalau mau dilaksanakan memang harus dihiasi dengan namanya kesabaran. Kita itu gak pernah bisa menunaikan sholat dengan baik kalau kita gak punya kesabaran yang baik. Apalagi mungkin semalam ada yang harus menyelesaikan soal, kalau guru-guru mungkin lagi ada ujian, lalu menyiapkan persiapan untuk besok, atau jamaah bekerja mungkin ada tugas dari kantornya sehingga membuat jamaah semalam itu baru tidur jam 1 pagi, lalu jam 4 jamaah sudah harus bangun. Berat, bukan main beratnya. Karenanya dibagilah oleh para ulama sabar itu kepada 3 hal. Sabar yang pertama, sabar kepada perintah. Sabar yang kedua, sabar kepada larangan untuk menjauh dari larangan itu. Dan sabar yang ketiga, sabar menghadapi ujian yang datang dalam kehidupan. Menjalankan perintah aja kita tuh butuh sabar. Coba tadi yang
sedekah, apakah mereka tidak sabar terhadap diri mereka ketika mereka bersedekah? Mereka bersabar. Mereka menahan sejenak dari membeli barang atau sesuatu yang sebenarnya mereka damba-dambakan, tapi mereka memilih sabar untuk berinfak, sabar untuk bersedekah, sabar untuk tidak memfoya-foyakan hartanya kecuali di tepat sasarankan harta itu dikeluarkan. Itulah Allah jemaah. Ketika Allah memerintahkan kita untuk watawasau bil haqq, saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Watawasau bis sabr, dan laksanakan nasihat kebaikan dan kebenaran itu bis sabr, dengan penuh kesabaran. Jadi sabar terhadap perintah harus, sabar terhadap larangan harus, dan sabar melewati ujian harus. Jadi sabar itu 3 komponen: perintah, sabar terhadap larangan, sabar melewati ujian. Yang ketiga, faktor kenapa hatinya seseorang itu qasiyah, mengeras seperti batu. Coba diulang. Yang pertama faktornya adalah karena maksiat. Yang kedua faktornya karena menolak nasihat. Yang ketiga faktornya karena circle. Jangan dikira seseorang itu ketika bergaul tidak saling tarik menarik. Jangan dikira seseorang itu dalam pergaulannya tidak saling tarik menarik. Dengan siapa kita duduk, seperti itu jugalah potensi kita akan terpengaruh. Circle itu artinya apa? Circle itu artinya lingkungan, teman gaul, teman duduk. Seringnya pergi sama siapa? Seringnya makan siang bareng siapa? Seringnya hangoutnya bersama siapa? Teman dudukmu mempengaruhi dirimu. Sabda Nabi, al-mar'u ala dini khalili, riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Sesungguhnya seseorang itu tergantung siapa teman dekat mereka. Al-mar'u, seseorang, ala dini, di atas agama, khalilihi, teman karibnya. Sampai-sampai ala din. Nabi itu Nabi enggak sembarangan milih diksi, karena memang wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah kalau sudah menyebut sesuatu bimbingan dari Allah. Di antaranya adalah ala dini khalilihi, seseorang di atas agama siapa yang menjadi teman dekatnya. Kalau teman dekatnya baik, cenderungnya terpengaruh dia dengan kebaikan. Temannya sebaliknya, condong sekali dia dengan berbuat yang sebaliknya. Kebayang gak hadirin? Ada kisah yang kami ulang-ulang. Seseorang setelah lulus dia menghafalkan ada beberapa ayat Al-Quran, lanjut lagi dia masuk ke pondok pesantren tahfizul Quran yang memang spesialisasinya Al-Quran. Di pondok itu semuanya hafiz Quran rata-rata, dan orang-orang yang sedang berjuang menghafal Al-Quran. Ketika mau ngantri makan, yang dipegangnya adalah Al-Quran. Ketika sedang di taman, dibuatnya di taman itu ada pohon, di sekelilingnya pohon itu ada tempat duduk-dudukan gitu. Dilihatnya mereka yang lagi duduk pun juga sedang menambah ataupun memurojaah hafalan Al-Quran mereka. Apa yang terjadi? 1 bulan pertama membiasakan diri untuk melakukan yang teman-temannya lakukan. Ngantri makan baca Quran, duduk di taman baca Quran, gayungnya diantrikan, pada ngantri mandi, terus masih dalam tidak jauh lapangannya asrama menghafal Al-Quran. Itu yang dilakukan. 6 bulan kemudian Allah titipkan hafalan Al-Quran yang tadinya 6 juz menjadi 15 juz. 1 tahun berlalu, Allah titipkan kepadanya selesai menyetorkan hafalan Al-Quran. Kenapa seseorang itu bisa? Di antara faktor yang mendukung lingkungan. Jadi nanti kalau ditarik itu banyak banget hadirin. Di antaranya Islam itu juga memerintahkan kita untuk ajaru qoblad-dar. Kalian ini harus pilih tetangga kalian itu siapa sebelum kalian membeli rumah atau sebelum kalian sewa kontrakan.
Pilih dulu siapa nih? Siapa nih orang-orang yang mau kita bersamai, bertetangganya kepada siapa nih? Supaya hatinya gak keras jemaah. Tetangga, lingkungan, teman gaul, teman karib, sahabat dekat, kalau mereka buruk, mudah banget hati kita itu condong kepada mereka. Dan apalagi seorang sahabat itu kuat, saling mempengaruhinya itu kuat. Kenapa anak kita pernah suatu ketika pulang kok tiba-tiba dia melontarkan kosakata yang di rumah kita gak pernah ngajarin mereka kosakata itu? Jawabannya karena mereka punya teman bergaul, dan teman bergaullah yang mempengaruhi mereka sehingga mereka membawa kosakata itu pulang ke rumah. Sampai-sampai kita kaget, loh kok udah bisa ngomong kayak gitu sih? Siapa yang ngajarin? Ayahnya bukan, mamahnya enggak, temannya. Bukan ayahnya yang ngajarin, bukan mamanya yang ngajarin. Terus siapa dong? Temannya. Jadi hati kita keras setelah yang pertama karena berbuat maksiat, yang kedua menolak nasihat, yang ketiga circle, lingkungan. Kebayang gak jemaah ketika kita berada pada lingkungan yang rusak? Walaupun nanti ujung-ujungnya semua kembali kepada diri kita masing-masing, tapi harus diakui juga bahwa lingkungan itu berpengaruh. Anak-anak kita yang dari kecilnya terbiasa untuk melatih dirinya salaman kepada guru laki-lakinya, yang perempuan untuk begini, ustadz salamannya begini, yang perempuan kepada ustadznya, yang laki-laki pun juga demikian kepada ustazahnya. Dilatih dari kecil berusaha untuk menjaga diri dan kehormatannya. Itu butuh lingkungan, tempat di mana mereka menyesuaikan hal tersebut saat di mana masyarakat ini mungkin merasa belum terbiasa. Di kantor kita ketemu sama lawan jenis kadang biasa aja, padahal sejatinya baiknya memang ditelungkupkan di depan dada, assalamualaikum. Tapi apa boleh buat, kadangkala orang itu merasa menganggap biasa sesuatu yang lingkungannya menganggap biasa, padahal sejatinya nggak biasa hal itu. Dari mana kita harus memulai? 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang paling kecil, mulai dari sekarang. 3M. Tulis di kolom komentar, mulai memperbaiki dari diri sendiri, mulai dari hal yang paling kecil, mulai dari sekarang. Jadi 3 itu ya jemaah, supaya hati kita gak keras dan membatu. Diulangi lagi, faktor hati membatu dan menjadi keras yang pertama karena maksiat, yang kedua karena menolak nasihat, yang ketiga karena circle, lingkungan. Yuharrifuna al-kalima mawadi'ihi wa nasu hazzan mimma dzukkiru bih wa la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Allah berfirman dalam Al-Quran, mereka suka mengubah ayat-ayatnya Allah. Stop sampai situ dulu. Kenapa mereka suka mengubah ayat-ayat Allah? Para ulama menjelaskan, karena mereka mau ayat Allah itu sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi mereka gak mau kalau ayat itu gak sesuai sama kepentingan hawa nafsunya, itu mereka gak mau. Maunya mereka, pokoknya saya mau ini sesuai sama hawa nafsu saya. Disetir ayat itu. Bahkan mereka membuat hadis palsu. Yang jualan terong membuat hadis palsu tentang terong. Sesungguhnya terong itu penyembuh dari segala penyakit kecuali kematian. Gak ada hadis terong penyembuh segala penyakit kecuali kematian. Kalau habbatus sauda ada. Sabda Nabi riwayat Bukhari, habbatus sauda dawaun likulli da. Habbatus sauda itu penyembuh dari segala macam penyakit. Hadis Nabi ada habbatus sauda, tapi terong enggak. Karena beliau jualan terong mungkin, terus beliau membuat hadis palsu kayak gitu. Lalu ayat
Apalagi cenderung nih sebentar lagi. Kadang ada kepentingan-kepentingan, ayat dijual belikan. Tolong ya, sampaikan ayat-ayat yang nanti ujung-ujungnya memilih saya sebagai seorang pemimpin. Jangan. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Menjual ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Thamanan, harga, qalil, yang sangat murah. Dia mau memilih ayat-ayat yang sesuai dengan kehendak dan hawa nafsunya, dan mereka membuang ayat-ayat yang lain yang enggak sesuai dengan hawa nafsunya. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Al-Baqarah pernah kita bahas ayat itu. Yu'minuna bi ba'dil kitab. Mereka hanya beriman kepada sebagian kitab, wa yakfuruna bi ba'd. Dan mereka kufur kepada sebagian yang lain. Ini ciri-ciri orang-orang yang dimurkai Allah. Hati mereka keras, mereka sukanya mengubah firman Allah. Bahkan mereka dulu dalam beberapa riwayah dan beberapa asar pernah mereka tuh membuat surah Al-Fil. Kalau kita kan Al-Filnya tuh Al-Fil yang alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kalau mereka Al-Filnya itu Al-Fil, Al-Filul ladzi khurtumut tawil, Al-Filul ladzi jismuhu kabir. Gajah, gajah itu khurtumut tawil, belalainya panjang. Al-Filul ladzi, gajah itu jismuhu kabir, yang badannya besar. Mereka tuh berusaha untuk mengubah ayat-ayat Allah, karakter mereka. Yahud, Nasara, kaum kufar. Apa sih sebenarnya maksud tujuannya mereka mengubah ayat Allah? Satu, supaya kaum muslimin tidak bisa meraih kegemilangannya, sebab karena mereka menjauh dari ayat Allah. Sayyidina Umar bin Khattab tuh pernah berkata, kalimat ini legendaris sekali kalimatnya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalian tidak akan sampai pada kegemilangan sebelum kalian kembali kepada Al-Quran. Tulis di kolom komentar ya teman-teman TikTok, YouTube, Instagram. Kalian kaum muslimin tidak akan sampai kepada puncak kegemilangan sebelum kalian kembali kepada Al-Quran. Ini dibahas nih. Jemaah kita tuh udah menghatamkan Riyadhus Shalihin, lalu menghatamkan Fathul Mu'in, lalu menghatamkan Arba'in Nawawi dengan syarah Arba'in An-Nawawiyah. Lalu kita sudah menghatamkan Kitabut Tauhid, lalu kita menghatamkan Bulughul Maram, lalu kita perlahan menghatamkan kitab-kitab yang lain sebelumnya. Ada Syama'il Muhammadiyah wal Akhlaqin Nabawiyyah wal Adab Islamiyah. Kita juga pernah menghatamkan Al-Kabairnya Imam Az-Zahabi, dosa-dosa besar. Pertanyaannya, kitab yang segitu banyak kita khatamkan. Pertanyaan besarnya, pernahkah kita menghatamkan Al-Quran beserta ayatnya, bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, artinya, plus tadabbur tafsir dari apa ayat yang tadi kita baca? Mungkin sebagian besar kita akan menjawab belum. Padahal Al-Quran itu dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah Al-Quran, enggak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin. Quran ini petunjuk, guidance, pembimbing, pengarah, cahaya dalam kegelapannya hidup kita. Quran cahaya jemaah. Lalu kalau kita jauh dari Al-Quran, maka kita jauh dari kemenangan. Kenapa sih? Kok ayatnya ini diantaranya Allah berfirman, yuharrifunal kalima amma wadi'ih. Mereka tuh mengubah Al-Quran sesuai dengan kehendak kepentingannya. Tujuannya apa? Agar kaum muslimin tidak mendapat apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sesungguhnya kalian akan mendapat kegemilangan asalkan kalian kembali kepada Al-Quran. Maksudnya kembali kepada Al-Quran itu ya belajar BPHAA itu loh jemaah. Masih ingat gak? Sikap dan adab kita kepada Al-Quran BPHAA. B, baca. P, pahami.
H. Hafalkan. A. Amalkan. A. Ajarkan. Itu adab kita sama Al-Quran. Tapi kebanyakan secara umum, mohon maaf, B-nya aja belum. Gimana kita mau nyampe BPHAA, B-nya aja belum. Saya datangkan riset. Kita kan sekarang bicara juga dengan riset dan by data. Kita bergerak juga dengan by riset, by data. Berapa persen buta Al-Quran? Berapa persen penduduk Indonesia buta Al-Quran? Riset 20 Agustus 2023, berarti baru beberapa bulan lalu. 72% masyarakat Indonesia gak bisa baca Al-Quran. 72%. Buka aja, teman-teman juga buka di rumah ya, buka Google, berapa persen buta Al-Quran, enter. Berapa persen buta Al-Quran, enter. Ketemu. Bukankah angka 72 itu angka yang sangat miris sekali jemaah? Berarti cuma berapa persen yang bisa membaca Al-Quran? 28. Allah. Makanya gimana kita mau bisa masuk ke BPHAA kalau B-nya aja belum bisa. Tapi kan bukan berarti teman-teman mohon izin atau hadirin mohon izin, kalaupun ada kita yang masuk 72% itu artinya kita belum bisa baca Al-Quran. Gak apa-apa jemaah, ayo sekarang waktunya belajar. Gak apa-apa jemaah, gak ada kata terlambat untuk membaca Al-Quran, belajar Quran, gak ada kata terlambat. Hadirin yang belum bisa baca Al-Quran, panggil guru ngaji. Saya malu. Gak ada kata malu. Malu tuh kalau kita dosa, malu tuh kalau kita maksiat. Tapi kalau kita lagi mau belajar Quran, gak ada kata malu. Saya itu umur udah 50 tapi masih belajar Iqra 1 A ba gak apa-apa jemaah. Gak apa-apa, gak usah malu, bismillah. Gimana kita mau dapat BPHAA, baca Qurannya aja belum. Lah nomor 1 B, BPHAA, baca, pahami, hafalkan, amalkan, ajarkan. Lah nomor 1-nya aja B-nya belum, apalagi yang PHAA. B-nya aja belum, gimana mau PHAA? Makanya nomor, ya Allah jemaah, miris sekali memang. Ayolah kita belajar Quran. Saya itu bisa baca, tapi Latinnya. Gak apa-apa, Latinnya aja dulu jemaah. Baca Latinnya dulu aja. Nanti pelan-pelan Allah karuniai taufik semangat belajar. Jauh Zoom. Insya Allah banyak guru ngaji by Zoom. Belajar. Ustadz Ilham bisa mengajari insya Allah. Private silakan. Ustadz Dama ada, Mas Ihsan dan yang lainnya. Belajar jemaah. Belajar, jangan sampai enggak. Al-Quran dibaca. Wa nasu hazzam mimma dzukkiru bih. Dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Dan engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali kelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Artinya memang kaum kufar sukanya adalah berkhianat. Maka maafkanlah mereka, biarkanlah mereka, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya kalau terjadinya pengkhianatan, ada dua sikapnya, fa'fu wasfahu. Kalau dalam ayat ini sikap kita itu adalah fa'fu anhum wasfah. Sikap ketika kita dikhianati sama orang itu cuma dua, yang Allah bahas dalam Al-Maidah ayat ke-13. Ada dua, fa'fu anhum,
Maafin aja. Maafin aja. Wasfah, dan biarkan mereka. Salah satu amalan yang ringan di lisan tapi berat bobotnya kalau kita mau amalkan tuh amalan memaafkan. Apalagi sama pengkhianat. Sulit sekali memaafkan orang yang berkhianat sama kita, jemaah. Sulitnya bukan main. Kita maafin mereka dari kesalahan-kesalahan mereka. Tapi memang anjuran dalam Islam itu untuk memaafkan, jangan nggak dimaafin. Maafin, jemaah. Hidup kita itu bakal tenang ketika kita berusaha memaafkan banyak orang. Hidup kita tenang ketika kita berusaha memaafkan banyak orang. Tahu pengalaman yang Nabi pernah ceritakan? Itu penghuni surga. Itu penghuni surga, itu penghuni surga. 3 waktu berbeda Nabi sebut penghuni surga, penghuni surga, penghuni surga, dan orangnya sama. Lalu sahabat penasaran, nginep di rumahnya. Ketika nginep, amalan ahli surga ini apa sih? Dan ternyata ketika nginep biasa aja. Sholat biasa aja, puasa biasa aja, sedekah biasa aja, majelis ilmu biasa aja. Begitu ditanya, apa amalanmu? Beliau jawab, saya tuh sebelum tidur maafin kesalahan orang. Oh, ternyata amalan ahli surga diantaranya adalah memaafkan kesalahan orang lain. Sejak saat itu menjadi syarat untuk kita yang beriman sebelum tidur berusahalah untuk maafin siapa aja yang pernah salah sama kita. Kadang-kadang kita juga harus berterima kasih ya jemaah. Orang yang mengkhianati kita itu kadang cara Allah untuk menguatkan kita nggak jatuh pada kesalahan yang sama. Orang nggak amanah cukup tahu untuk kita nggak dekat-dekat lagi dan nggak bergaul sama orang yang nggak amanah. Begitu hadirin. Dan sungguh Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Allah tuh suka kalau kita selalu berbuat baik. Di antara orang-orang yang mengatakan kami ini adalah Nasara, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka, maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat, dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Coba digaris bawahi, Allah yang menimbulkan permusuhan di hati mereka. Memangnya jamaah kira sesama orang zalim tidak saling bermusuhan? Memangnya jamaah kira sesama orang-orang zalim tidak saling baku hantam? Memangnya jamaah kira sesama orang zalim tidak saling sikut-sikutan? Mereka tuh sikut-sikutan jamaah. Sesama orang zalim sikut-sikutan. Jangan dikira ketika satu saudara kita yang di negeri Syam sedang berjuang mati-matian dengan harta dan jiwa mereka mempertahankan tanah air dan wibawanya kaum muslimin, lalu yang kubu sebelah si Wahyudi ini, Wahyudi maksudnya dibalik ya, bukan nama, mohon maaf kalau ada nama, saya kalau nyebut itu kan kadang suka trouble di sosial media, tapi Wahyudi maksud kan jamaah ya. Ibu gimana, masuk nggak? Paham nggak ibu-ibu? Wahyudi ya itu dipelesetkan supaya nggak di-ban. Kasiannya mereka itu adalah mereka memandang mungkin saudara kita di Syam sedang mereka habisi, tapi mereka lupa mereka lagi cakar-cakaran di dalam tubuh mereka sendiri. Kan kita tahu ayatnya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka mencoba bermain-main, membuat makar, tapi mereka lupa Allah sebaik-baik pembuat makar. Dan Allah sudah berfirman, mereka akan Allah munculkan dalam hati masing-masing mereka permusuhan.
nanti saling tabuk-tabukan, saling sikut-sikutan satu sama lain. Kalau ada seorang ulama tuh pernah membuat satu kalimat doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghiliz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghiliz zalimin bizzalimin, atau wa ashghiliz zalimin lizzalimin. Ashghil itu artinya, ya Allah, jadikanlah mereka itu sibuk. Apa yang mereka sibukkan? Mereka sibuk zalimin lizzalimin, berbuat zalim kepada mereka yang pernah berbuat zalim. Artinya sesama orang zalim itu saling menzalimi. Cakar-cakaran kah? Sikut-sikutan kah? Apa maksud tujuan mereka? Saling bahu-membahu. Nggak ada yang namanya orang saling bahu-membahu dalam berbuat dosa kecuali pada akhir dari perjalanan bahu-membahunya berbuat dosa pasti kebinasaan, kehancuran. Kan kemarin diulang, apakah ketika 5 orang, 5-5-nya narkoba, 1 ketangkep, lalu disidang, interogasi, setelah itu ditanyai dengan pertanyaan, siapa kemarin kamu teman-teman yang 4 orang gak ketangkep itu? Lalu dicepuin, di-spill, oh 4 teman saya itu ini, kerjanya di sini, rumahnya di sini. Yang nomor 2 ini, kerja di sini, rumahnya di sini. Yang nomor 3 dan 4 ini, rumahnya di sini, kerja di sini. 4-4-nya ketangkep, 4-4-nya lalu masuk penjara. Bertemulah mereka berlima. Kira-kira mereka ngapain di penjara? Gelut jemaah. Wah kamu, kenapa kok nama saya disebut sih? Nanti masuk penjara sendiri aja lah, gak usah ngajak-ngajak. Kenapa saya juga ikut? Kenapa? Akhirnya mereka gelut, berantem mereka, bertengkar mereka, ribut mereka. Gak ada yang, ya Allah jemaah, gak ada. Kalau berteman karena kepentingan dunia itu gak ada yang bisa selamanya. Tapi kalau karena tautannya iman, mereka bersahabat sampai surga insya Allah. Itulah orang-orang yang mengejar dunia. Di kepalanya tuh gak ada yang lain kecuali kepentingan. Kadang di kepalanya itu gak ada yang lain kecuali cuan. Di kepalanya itu gak ada yang lain kecuali mereka memandang ini adalah hanya untuk kepentingan pemuas hasrat nafsu mereka belaka. Tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan yang abadi. Semua hanyalah tentang kepentingan. Nauzubillahi min dzalik, ya Allah. Nanti Allah yang menimbulkan permusuhan. Karena kepentingannya itu bukan untuk menolong agama Allah, tapi kepentingannya untuk perut masing-masing, kekuasaan, hasrat berkuasanya masing-masing. Akhirnya buyar jemaah. Begitu hadirin. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu. Sebentar. Wahai ahli, ayat 15. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan itu, dan banyak pula yang dibiarkan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Ingat ya jemaah, Al-Quran itu nurun minallah. Quran itu cahaya dari Allah. Nur. Apa fungsi cahaya? Saat tadi kita gelap, cahaya itu menerangi dan membuat mata kita memandang sesuatu. Oh, jangan lewat situ ya, bolong. Jangan lewat yang sebelah kanan, karena di sebelah kanan itu becek. Karena cahaya. Mata ini Allah ciptakan, dia gak bisa sendirian, berdampingan dengan cahaya, dia baru bisa melihat. Coba kalau gelap semuanya, gelap benar-benar gak ada lampu, benar-benar matahari gak terbit, untuk mengetahui jalan mana yang harus kita injek aja gak akan pernah mampu, karena gelap. Mata ini udah melek, tapi gelap, gak bisa. Hidup ini menjadi gelap
Karena kita nggak ngerti cahayanya harus diambil dari mana. Padahal Allah sudah berfirman, minallahi nuran. Qad ja'akum, telah datang kepada kalian, minallahi, dari sisi Allah, nur, cahaya. Lalu kita nggak ngambil cahaya itu, lalu kita terus kemudian nggak berupaya untuk menjemput cahaya itu supaya hidup kita lebih berkualitas. Lalu kita mengabaikan cahaya yang Allah hadirkan, yakni Al-Quran. Pantas hidup kita kok gelap terus ya, pantas hidup kita kok begitu terus ya. Karena cahayanya nggak diambil. Qad, sungguh, ja'akum, telah datang pada kalian, minallahi, dari sisi Allah, yakni Al-Quran, nurun wa kitabum mubin. Dan Al-Quran ini adalah nur, cahaya bagi kalian, wa kitabum mubin. Dan Al-Quran ini adalah yang akan menjelaskan semua secara gamblang, sejelas-jelasnya kepada kalian. Quran. Makanya ayo pagi, mata ini jangan melihat matahari sebelum membaca Al-Quran. Dah, pagi baca Quran, hari ini lewat nyaman insyaallah jemaah. Kalau hari ini adalah hari matinya kita, pagi tadi kita udah mengawalinya dengan membaca Al-Quran. Quran jadi syafaat insyaallah. Makanya baca Quran pagi kalau bisa. Ini tuh kita sebenarnya kayak lagi kuliah loh jemaah. Kuliah, kayak lagi kuliah. Kalau kita ntar kuliah setahun, 2 tahun, wah lumayan banget tuh, dapat banyak. Pagi kuliah, udah anggap aja nih pagi lagi belajar, lagi kuliah gitu. Pagi lagi ngapain? Kuliah udah. Buka YouTube, buka TikTok, buka Instagram, ngaji, nyimak aja. Walaupun sambil goreng, iya sambil goreng kan tetap ada yang nyangkut jemaah. Kalau kadang sambil goreng begini tetap ada yang nyangkut toh. Oh iya ya. Dan Masya Allah tabarakallah, kita kan gak pernah tahu, ternyata cuplikan video bisa merubah orang sebegitu dahsyatnya. Kemarin kita dapat ilmu dari beliau kan. Beliau kenapa berubah? Kenapa terus pesan tiket pulang ke Indonesia setelah sebelumnya di sana luar biasa berkecimpung? Apa yang beliau utarakan? Di kasino beliau melihat potongan cuplikan video A'agim, semoga Allah merahmati beliau, yang tentang janin. Bahwasanya waktu itu, waktu kita di dalam janinnya ibu kita gak pernah khawatir. Padahal kita belum S1, belum S2, belum S3, belum sekolah, masih dalam janin, gak takut. Ibu kita makan apa aja pokoknya masuk aja. Ada yang untuk ibu kita, ada yang untuk nutrisi janin di dalam perutnya. Lalu kenapa sekarang kita udah punya SD lulus, SMP iya, SMA iya. Sekarang YouTube di mana-mana tinggal belajar. TikTok tutorial untuk bikin ini ada di TikTok. Tutorial masak tempe yang enak di TikTok ada. Tutorial buat tahu yang enak di Instagram ada. Nggak kurang-kurang. Sekarang pun jemaah, kalau jemaah mau anaknya belajar lewat YouTube, itu udah luar biasa, banyak ilmu, banyak sekali bertebaran di sana. Berarti nggak usah sekolah dong, nanti dulu. Bukan berarti serta merta kita melepas mereka bersosial media. Silahkan nak belajar aja lewat Google. Ya, Google lebih pintar, kita akui Google lebih pintar dari guru-guru kita. TikTok dengan semua pengetahuannya lebih banyak bisa diakses daripada guru kita yang terbatas. Tapi ada satu yang gak bisa mereka ajarkan. Apa? Adab. Mereka gak bisa ngajarin. Google bisa ngajarin adab gak? Secara teori bisa, tapi secara praktik langsung, Mbah Google, mana senyumannya nih? Google senyum. Google senyum, paling suara doang. Kita gak bisa ngeliat gestur tubuhnya, mimik wajahnya, raut mukanya. Didapat di mana itu? Saat bertemu mulazamah dengan gurunya. Yang kedua, yang gak diajarkan adalah circle. Anak kita butuh circle gak? Butuh. Sebagaimana Rasulullah aja punya
sahabat. Anak kita butuh sahabat nggak? Butuh. Siapa yang mensahabati mereka? Silakan dipilih. Di mana Anda menempatkan anak Anda, condongnya disitulah mereka nanti mencari circle. Orang tua yang menginginkan anaknya hafal Al-Quran tapi menyekolahkan anaknya di sekolah balet misalnya contoh, menjadi penari balet atau menjadi penghafal Quran? Kalau disekolahkan di sekolah balet, menjadi penari balet. Karena lingkungan memang difokuskan untuk itu. Sedangkan kalau misalkan kita memfokuskan anak kita menghafal Al-Quran, lingkungannya pun yang akan Allah hadirkan, Allah memilih mereka. Maka biasanya, sekali lagi jemaah, Allah akan mempertemukan jiwa-jiwa sesuai dengan siapa dia akan condong bersamanya. Kata Nabi, al-arwahu junudum mujannadah, riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya tiap-tiap ruh itu seperti pasukan peleton yang mereka akan bersatu kalau warnanya sama, coraknya sama, tujuannya sama, impiannya sama, mereka ketemu. Hadirin jamaah dirahmati Allah, kalau tujuannya Allah nanti pasti ketemu. Apapun kendaraannya, apapun merek apapun kendaraannya, apapun mereknya, berapapun cc-nya, kalau tujuannya ke Jakarta pasti ketemu deh. Mau di rest area tol 283, 150, KM 70, KM 50, KM 220. Kalau tujuannya ke Jakarta nanti ketemu. Kita yang lagi sama-sama berjuang menuju Allah, nanti di perjalanan pasti ketemu deh. Apapun pergerakannya, komunitasnya, siapapun gurunya, kalau tujuannya karena Allah nanti ketemu tuh di jalan. Karena sama-sama tujuannya untuk mencari ridhonya Allah. Ketemu nanti di jalan. Dan lagi jemaah, kembali dalam ayat bahwa Al-Quran ini cahaya. Jadi kita gak boleh jauh-jauh dari cahaya kalau kita mau dapat bimbingan dan jalan hidup yang tercerahkan. Kan supaya tercerahkan harus ada cahaya. Cahaya itu adalah Al-Quran. Maka jangan jauh-jauh. Saya ulangi lagi kalimatnya Umar bin Khattab, tidak akan meraih kegemilangan suatu kaum yang tidak mau kembali kepada Al-Quran. Atau dalam bahasa lainnya sih kurang lebih begini ya, kalian tidak akan sampai kepada puncak kegemilangan kalian sebelum kalian kembali kepada apa yang dulu orang-orang salih telah kembali padanya, yakni Al-Quran. Jadi kita balik ke Quran. Emang balik ke Quran untuk tadabbur, baca, pahami baik-baik. Jamaah jangan sungkan juga untuk belajar ya jamaah. Aduh saya belum bisa baca Quran, belajar dari Iqra ya. Jangan sungkan, belajar aja. Coba dibuka di Instagram, banyak kok jasa guru-guru ngaji Quran online tuh banyak sekali kok. Insya Allah jamaah buka Instagram juga bakal ketemu. Jangan sampai kita mati belum bisa baca Quran ya jamaah. Aduh ya Allah, kita baca WhatsApp bisa kok jamaah. Masa ya kita meninggal dalam keadaan belum bisa baca Al-Quran? Minimal ya bisa lah. Yuk mumpung masih ada kesempatan, mau masih dikasih hidup, pelajari Al-Quran. Jangan sampai kita gak bisa baca Al-Quran. Anak-anak kita yuk dididik jemaah supaya mereka bisa baca Quran. Panggil guru. Jangan sampai selama 60 tahun kita hidup, kita tuh dunia terus, Quran aja gak pernah kita sentuh. Padahal cahaya kehidupan kita, Allah berfirman, nurun, cahaya itu adalah Al-Quran. Wa kitabum mubin, dan Quran ini yang akan menjelaskan padamu gimana sih baiknya hidup ini. Kalau lagi dikecewakan, apa sikapnya tadi? Kalau lagi dikhianati sikapnya apa? Fa'fu anhum wasfah, maafkan lalu wasfah. Wasfah tuh kalau diterjemahkan biarkan, tapi kalau diartikan secara wasfah saburah, artinya tuh hapus ya, papan tulisnya hapus. Saburah, wasfah sabur, hapus tuh papan tulis. Jadi maksudnya fa'fu anhum, maafin dia, wasfah, lupain aja.
Wasfah, udahlah, biarin, hapus aja lah. Wasfah, udahlah, orang ini skip aja. Wasfah, udahlah, jaga jarak. Wasfah, udahlah, take it simple. Jangan lagi berurusan sama hal-hal yang demikian. Wasfah. Gitu jemaah. Dari mana kita tahu cara bersikap itu? Dari Al-Quran. Karena Al-Quran kitabum mubin, kitab penjelas yang mendatangkan penjelasan sejelas-jelasnya. Al-Quran. Makanya kalau pagi kita interaksi sama Quran, nanti pulang nih nganter anak sekolah udah punya bekal. Ibu pulang gonceng di motor anak sekolah, udah jadi ustazah buat anaknya. Anakku jangan lupa ya. Dan ini tips triknya. Kalau ngomong sama anak perempuan, ditatap wajahnya. Wajah anak kita di sini, anak perempuan di sini. Kalau ngomong sama anak laki-laki, sebagian berpendapat bisikin ke telinganya. Nah, nanti begini-gini ya. Ya. Emang beda tuh treatment anak laki-laki sama mentreatment anak perempuan. Beda. Anak perempuan kelas 1 SD aja udah dewasa, kelihatan banget dewasanya kelas 1 SD. Mungkin faktornya juga banyak ya, antara faktor anak pertama, kedua, ketiga. Treatment anak pertama sama mentreatment anak yang paling bontot ya, kalau orang kita bilangnya beda. Tapi ala kulli hal, sekali lagi jemaah, ada bekal yang kita sebagai orang tua harus punya. Bekal itu adalah nurun, cahaya yang ada dalam Al-Quran. Wa kitabum mubin, dan Allah berfirman Quran ini adalah kitab mubin, penjelas yang akan memberikan penjelasan pada kalian sejelas-jelasnya, insya Allah. Mari jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman TikTok dan Instagram. Bila mana ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan buka www.uir.co.id. Di situ ada banyak informasi terkait tentang hal tersebut. Dan bila mana ada di antara jamaah juga ada yang mau membersamai daripada pembangunan masjid, karena masjid kita masih ada insya Allah sedikit lagi untuk lantai 3. Jadi lantai 3-nya alhamdulillah insya Allah akan dibuatkan sedikit pendopo dan tempat untuk teman-teman nanti bisa melihat pemandangan Gunung Sindoro, Gunung Sumbing sambil menghafal Al-Quran di lantai 3. Adapun lantai 2-nya akan sebentar lagi difungsikan sebagai masjid. Insya Allah lantai 1-nya juga akan difungsikan sebagai masjid juga dan hall. Dan kalau nanti 1, 2 semuanya full, kita seperti kemarin. Jadi kemarin itu parkir masjid 1, masjid 2 atas pertolongan Allah dipakai untuk ngaji semuanya dengan seizin Allah. Dan ingat selalu ya hadirin, ngaji kayak kemarin sekitar 2.500 sampai 2.800-an boleh, silakan. Semarak, ramai, bergema, banyak boleh. Tapi ingat, jangan lupa, salah satu amalan yang Allah cintai adalah yang adwa muhawain kola, yang rutin walaupun sedikit. Gak apa-apa. Ingat, kita ngaji jangan karena banyaknya. Kalau banyak semangat, yang datang 3.000 orang misalkan, semangat. Begitu yang datang cuma 3 orang, malas jangan. Niatkan semua karena Allah. Apa yang karena Allah tidak akan pernah membuat kita luput, baik itu banyak ataupun sedikit. Apapun yang karena Allah nggak akan merubah niat kita, mau itu di hadapan sekian ataupun di hadapan yang sekian, enggak. Tapi kalau karena Allah, apapun pasti akan dijalani, dilakukan, dinikmati, disyukuri. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Salam keluarga di rumah. Tap link di bio www.uir.co.id untuk mendapatkan banyak informasi di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.